Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarim Tawarizkia. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum pasar modal dan asas-asas hukum pasar modal. Baiklah, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang dasar-dasar hukum pasar modal. Ada beberapa sumber hukum atau dasar hukum yang mengatur mengenai pasar modal, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Dan yang keempat, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645 KMK 010 1995 tentang pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990 tentang pasar modal. Yang kelima yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646 KMK 010 1995 tentang kepemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing. Dan yang keenam yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647 KMK 010 1995 tentang pembatasan milik saham perusahaan efek oleh pemodal asing. Yang ketujuh, Keputusan Presiden Nomor 9 1993 tentang tata cara penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1998. Yang kedelapan yaitu Keputusan Presiden Nomor 120 1999 tentang perubahan atas Kepres Nomor 33 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dengan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998. Yang kesembilan yaitu Keputusan Presiden Nomor 121 1999 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38 Tahun 1999 tentang pedoman dan tata cara pemohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Dan yang kedua yaitu asas-asas hukum pasar modal. Adapun asas-asas yang terkandung dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal ialah yang pertama, asas kepastian hukum. Asas ini dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang kedua yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Yang ketiga yaitu asas akuntabilitas. Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir ini penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Maksudnya yaitu asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing maupun antara penanaman modal dari suatu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya. Yang kelima yaitu asas kebersamaan. Asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam yaitu asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
Yang ketujuh yaitu asas berkelanjutan. Maksudnya yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Yang ke-8 yaitu asas berwawasan lingkungan. Maksudnya penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Asas yang ke-9 yaitu asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maksudnya yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam Kesatuan Ekonomi Nasional. Di samping asas-asas hukum di atas, dalam Agreement on the Trade Related Investment, AUSRES telah menentukan sebuah asas, yakni asas non-diskriminasi. Asas non-diskriminasi yaitu asas di dalam penanaman investasi asing maupun lokal mengingatkan investasi itu sendiri bersifat borderless atau tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal yang telah dimasukkan ke dalam pasal 3 ayat 1. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Nawawi sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip Good Corporate Governance untuk menjadi perusahaan go public. Nah, Good Corporate Governance adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Nah, Good Corporate Governance atau yang disingkat GCG atau GCG berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Nah, implementasi GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Implementasi GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. Nah, saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Nah, GCG memiliki asas transparansi. GCG memiliki 5 asas, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. Dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha atau sustainability perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, kelima prinsip tersebut diperlukan untuk membantu perusahaan agar tercapainya tujuan kelima prinsip tersebut. Nah, jadi kelima prinsip tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu transparansi atau transparansi. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting yang untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, akuntabilitas atau accountability. Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Nah, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu responsibilitas atau responsibility. Nah, untuk prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan
dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai good corporate citizens. Yang kemudian yang keempat yaitu independensi. Untuk melancarkan pelaksanaan GCG atau melancarkan pelaksanaan asas GCG ini atau prinsip GCG ini, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak lain. Kemudian asas prinsip yang kelima yaitu kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Nah, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada perusahaan. Dan perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam menerima karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, maupun ras. Nah, GCG atau Good Governance ini diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, kemudian dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Nah, dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal ini berfungsi sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Dan dalam penerapan GCG, dunia usaha sebagai pelaku pasar dalam menjalankan usahanya dengan sehat, efisien, dan transparan. Dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa maka harus melakukan kontrol sesuai dengan memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah serta kegiatan, produk dan jasa yang dihasilkan dunia usaha, yaitu melalui penyampaian pendapat secara objektif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Maksud saya dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.